Oke, balik lagi ke Viva Talk. Ketawa Cong. Masih bingung ya? Masih awal ya, masih kaku. Anak baru ya? Ya tugasnya apa ya kak? Tugasnya kita mah gampang apa Cong? Kita gampang, cuman ya minum air galon. Oke, jadi di Viva Talk kali ini kita mau ngebahas apa Cong? Di video kali ini kita ada dua pembahasan nih. Ada dua, satu Apa dulu sih? dong. Yang pertama itu tentang apa nih? Rep. Iya, baru ya kak, baru. ya? Kalau dari orang Oh, iya. nggak takut baru ya. Oke, jadi di pembahasan pertama kita bakalan ngebahas dari salah satu requestan kalian. Nah, Itu ini bener-bener ya nih. Ini anak baru nih, betina nih. kita bakalan ngejawab pertanyaan dia gini. Halo Alung, selamat malam. Maaf mengganggu waktunya ya. mau Malam, tanya halo soal- doang berarti buat kak. Alung doang. Buat kita siang mungkin. Maaf mengganggu waktunya ya, mau tanya soal Uwi nggak pernah ketindihan. syuting ya? Nggak pernah syuting ya? Bikin Nggak pernah malu. syuting. Soal ketindihan nih, faktor yang Uwi. menyebabkan ketindihan tuh apa sih? Nah, faktornya ini punya anjing hitam. Soalnya aku sering ketindihan nih, sering banget malahan. Apakah menonton film atau konten horor itu juga salah satu faktor terjadinya ketindihan ya? Soalnya, lanjutin Cong. Soalnya, lu kan ngomong biasa paragraf mana gitu. Soalnya keseringannya itu sehabis nonton kan jadi kayak membayangkan yang tidak-tidak. Jadinya ketakutan sendiri dan waktu tidur ya itu ketindihan sekalipun sudah bangun kalau tidur apa sih dia ngetiknya? Jadinya Lu ketakutan kebiasaan sendiri. dari Viva Talk episode pertama sampai sekarang Jadi- bisa bisa baca Cong. Jadinya ketakutan sendiri dan waktu tidur ya itu ketindihan sekalipun sudah bangun kalau kalau tidur lagi bisa jadi ketindihan lagi. Jadi apa sih? Oh dia ketindihan bangun. Oh pas bangun biasa, pas tidur ketindihan lagi, rep-rep lagi. Mohon dijawab ya Lung, terima kasih. Request from Siti Soeharti. Siti Soeharti. Siti. Kamu yang request ya? Instagram. Oke, jadi kalau pandangan dari gue pribadi ya, ketindihan itu dimana kita ditindihin oleh suatu makhluk. Ketindihan makhluk. Ya kan Kalau lu ketinggian. gimana, Cok? Kalau Kalau ketengkurapan kita tengkurap Kalau bareng-bareng. menurut lo gimana Cok? Sama, ditindih suatu makhluk. Makhluk apakah itu? Makhluk apakah itu? Kalau lu biasanya ditindih suatu makhluk apa tuh? Hantu. Nah, ketindihan gue udah pernah. Jadi sampai mata tuh ngeliat ada emang tangan meluk hitam kayak gitu. Kita Kayak genderuwo ya biasanya. Nah, Prisli nih Frisly. dari orang awam yang nggak bisa melihat apa-apa. Jangan kita. Prisli kan awam nih. Kita kan ibaratnya aku sama Fasya bisa Indigo lah ya. indigo lah, bisa dibilang Bisa indigo. dibilang indigo. Nah, kita mau dari pandangan orang awam. Jadi penjelasan kalian sebagai anak indigo kayak tadi doang, ketindihan itu ditindih sama Oh iya, suatu jelas. makhluk. Jelas. Itu aja. Iya. Saya awam. Awam, Ketindihan berarti. itu ya kamu bobo ditindih. Sama Oh. setan. Setan. Setan dong. Tapi kan tindihan rata-rata katanya dipeluk. Tapi kalau misalkan ditindihin pocong, emang pocong bisa meluk? Mau nyoba Cok? Mending orang awam yang nyoba. Jarang sih kalau pocong. Jadi kalau dibilang tadi bisa nggak sih kalau kita bisa nonton film horor terus ketindihan? Tergantung konteksnya itu apa. Pada saat kalian nonton, kalian tuh mikirnya kalau si makhluk itu ada di mana. Kalau kamu ngebayangin, ih serem, jangan-jangan ada di kamar aku. Ih jangan-jangan gini, dan kebetulan kalian mungkin kondisi badannya lagi kurang fit, itu bisa banget ketindihan. Karena kan gini, bentuk mereka itu energi dan ketika mereka mendekati manusia, ya mereka akan coba untuk jadiin energi kita sama dia tuh sinkron. Oh karena kita juga lagi sakit. Iya mungkin bisa jadi sakit, kecapean atau apapun. Banyak faktor. Tapi kalau dari kesehatan sendiri, ketindihan itu ketika kita kecapean banget, jadi urat-urat Halusinasi gitu. enggak, Oh, urat-uratnya kayak pegel gitu Kram, loh, kayak kram. enggak. Pokoknya itu ada penjelasannya kok secara medis ada. Jadi ini penjelasan ini. Nah, Itu. riset sendiri nih. Itu Ping cari Ping. Parah banget. Iya pokoknya kalau misalnya ketindihan secara medis tuh ada. Enggak berarti kalau ketindihan atau kamu ngerasa kayak susah nafas, rep-repan itu bener udah pasti sama Hantu. Oh. gitu. Tapi kalau misalnya dari sisi aku sendiri yang aku lihat, rep-rep itu emang rata-rata pasti makhluk yang cukup kuat, contoh genderuwo
yang besar-besar, jin kiriman atau apa yang berusaha untuk menyatu sama badan kita, atau bahkan hari kita untuk ngerasain astral projection. Sebentar, kalau berusaha menyatu tuh maksudnya gimana, dia masuk badan? Iya ya, jadinya kerasukan kalau nggak kuat. Tapi karena kitanya masih kuat, kita masih sadar. Jadi dan kita cuma kayak, gitu ya? loh kok nggak bisa gerak loh, kayak ada yang dudukin Ada yang gitu-gitu. ngontrol badan, Betul. gitu. Nah, tapi benar pendapat orang awam ini. Betul, menurut sisi kita bisa ya. diverifikasi. Diverifikasi. Betul. Karena kita kan nggak mungkin terus tahu Nah, gitu. aku Tapi emang iya pas aku ketindihan pun, rep-rep pun pas ngelihat tangan ke perut pun emang ada yang meluk tapi tangannya hitam dan bener kata kan biasa genderuwo jin kiriman tapi Pas kayak kapan sih itu 2000? udah lama tahun kemarin dipeluk tapi emang bener tangannya gede hitam terus Kayak kayak bikin nggak bisa nafas. nah bener-bener diginiin tapi tangannya tuh ada di sini. Lu kan nengok ke belakang gitu coba. Aduh lu nggak berani deh lu. Nah abis itu udah saya ketindihan langsung kabur ke Kemana? bawah. Nah besoknya nyuruh temen lah nginep biar Ketindihan bareng. dan ketindihan lain. Tapi Kak, bisa nggak sih semua orang yang ketindihan itu melihat makhluk yang nindiinnya? Enggak semua orang bisa melihat jelas makhluk apa yang ada di badan kita. Karena kan balik lagi yang aku bilang, bentuk mereka itu energi sebenarnya, tergantung. Kalau pada saat ketindihan kalian mikirnya tetap positif, dia akan kalah sama energi itu. Tapi kalau misalnya kamu lagi ngerasa ketindihan, terus kamu ngebayangin, ih kayaknya ada yang ngedudukin nih, cewek rambut panjang gitu-gitu, dia malah makin kuat gitu. Jadi nggak selalu kalau lo mikirin hantu tuh hantu. Ya sama lah, kayak nggak selalu kalau lo lagi sayang sama orang, orangnya sayang balik sama lo. Nah itu sering kejadian Di kota-kota besar. di kota-kota besar. Ya orang awam ini tahu banyak ya. Oh, jelas. Oke, balik ke topik lagi. Banyak juga mungkin yang mau tahu kayak cara Mengatasi mengatasi ketindihan. Kayak kita sering dibahas. Iya, kayak kita sering juga. Ya doa mungkin ya. Sebelum tidur pastinya doa. Doa. Jangan mikirin hal-hal yang menurut kamu tuh lagi bikin kepala kamu makin aduh padat banget gitu. Sebelum tidur tuh ya gimana dong Kak, aku anaknya pemikir. Ya udah nggak apa-apa mikirin, tapi kalau bisa pikirin apa yang membuat kamu senang. Oh yang positif. Tapi itu kalau ini masuk ketindihan nggak sih kayak kalian pernah nggak sih mimpi? Tapi pas kalian bangun tuh ternyata kalian bangunnya di mimpi itu juga, ngerti nggak sih? Kayak mimpi di dalam mimpi. Oh pernah. Pernah kan? Kayak Itu kalian tuh beda. berusaha buat keluar dari Itu mimpi masuknya ke kadar mimpi kan, ada yang sleep paralysis, ada yang astral projection, Mungkin ada banyak kedepannya banget. di Vivatalk kita bisa datengin dokter khusus. Nah mungkin ya, Kita mungkin bahas soal mimpi. soal mimpi. Dan kita bakal manggil dokternya nanti di next episode. Gue lihat nanti siapa dokternya di antara lo bertiga. 5 juta subs. Kan tadi kan pertanyaan si Siti itu kan kayak kalau habis nonton film horor dan Kak bilang itu kalau lagi kecapean kan. Kalau misalnya ini kita lagi fit-fit aja, tiba-tiba ketempelan. Terus bisa nggak abis kita ketempelan tuh pas kita tidur kita jadi ketindihan? Bisa banget. 80% orang yang lagi ngalamin ketempelan itu bisa banget ngerasain rep-repan atau ketindihan. Ya, karena itu kan Karena mau dia menyatu, berusaha ya. dia berusaha untuk menyatukan dia sama fisik kita. Terus kalau orang ketempelan itu biasanya setannya gimana sih? Nempel di badannya? Karena saya nempel. Enggak serius atau dia nempel di punggungnya atau di kakinya atau di Tergantung, jadi mana gitu? definisi ketempelan tuh bukan berarti dia nempel ke badan kita, tapi dia ngikut. Oke, di belakang kita. Di belakang dia berusaha untuk, kadang misalnya nih ada anak kecil dia di atas sini, itu ada yang kayak ngegendong, Iya. ada yang narik kakinya doang, jadi beda-beda. Karena orang kadang bisa kalau ketempelan ada, ih kok badan gue Iya, ada yang pundaknya pegel, ada yang kakinya. Enggak, nah ini juga perlu sebenarnya bukan dilurusin ya, tapi menurut pandangan aku selama ini aku lihat, kenapa paling sering kalau lagi ketempelan itu ngerasa sakit di sini. Karena ini tuh kayak pintu untuk ketika manusia kesurupan, mengalami kesurupan atau berusaha untuk interaksi langsung sama mereka, cara mereka masuk itu rata-rata di sini, jempol sini atau telapak kaki. Telapak kaki. Salah maksud. Seharusnya ya kayaknya naik dong. Yaudah, tapi editin aja ini telapak kaki. Babi hari ini editannya banyak ya. Gitu. Iya gitu. Oke, berarti emang tips and triknya tips and trick nih buat kita. buat biar nggak ketempelan atau Nah. nggak ketindihan tuh apa Apa sih? friends? Nah, apa sih friends? Yang pertama, jangan terlalu fokus ketika kamu lagi ngebayangin baca cerita atau nonton horor. Apapun itu jangan terlalu fokus dan kamu mikir kalau mereka itu siap ada di sekitar kalian atau udah siap-siap buat mencelakakan. Menerkam.
yang mencelakai. Karena kan rata-rata orang Indonesia Kenapa? itu mikirnya hantu itu bisa nyelakain, Iya. Oh iya. bisa nyekek, bisa apa. Makin kalian tanamin itu di pikiran kalian, makin kalian yakinin itu ya mereka makin kuat. Tapi nggak bisa kan? Iya, yang kedua penasaran boleh, pengen tahu boleh, tapi jangan coba-coba untuk mempelajari atau iseng-iseng baca mantra. Cara Lu memanggil hantu. Alu tuh wabadi tiba-tiba Tuh, nih sebutin Alu pernah dibaca mantra panggil pocong, pokoknya inisial depannya wabada. Priscil lagi bersihin makeup. Alu lagi ngapain? Kok udah bang kenapa? Ada pocong di tangga. Anjir, Alu manggil mantra pocong beneran dateng dong. Karena kan dia fokus ketika Fasya bilang itu mantra pocong, dia udah ngebayangin pocong. Oh iya sih. Iya, jadi Kalau- hantu yang ada di sini menyerupai. Kalau misalnya mantranya, aku sebutin itu mantra. Anjir, gak apa lagi mantranya tuh keinget. Tapi kita ngebayanginnya bukan manggil pocong, Bisa manggil bamai. tuyul gitu. Oh, tuyul. Apakah yang datang akan Tuyul? Ya bisa jadi apa yang ada di bayangan kalian. Tapi kan kalau misalnya kita baca mantra pemanggil pocong, nggak mungkin otak ada yang mikirnya tuyul. Percaya deh. Karena emang kan ya itulah maksudnya ya kehebatan Tuhan itu udah nyeting ketika lo ngomong apa ya sinkron kecuali acong. Nah, masih. Bocong, wabadi wabada, Udah ada. Masa dipanggil udah ada. udah ada di bawah juga udah ada. Ih. Oke, itu yang tips and trick kedua. Ketiga, Ketiga. apa? Kalau yang Ketiga. ketiga ya ibadah pastinya. Ibadah Yang pertama tuh. mah ibadah. Kalian punya Agama. agama, kalian punya Tuhan, yakinin agama kalian. Pasti sebelum tidur, sebelum melakukan apapun kan Pasti emang ada baca doanya. doa. Yakin pokoknya hal-hal yang positif tanamin aja. Pasti dijauhkan kok dari hal-hal negatif. Tuh. Kalau tips and trick dari gue nih ya, itu setiap habis dari manapun selalu cuci kaki, cuci tangan. Itu juga dari kakak Iya. biasanya. Pokoknya itulah. Kalau dari lo, Cong, Yang pertama, kalian jangan mikirin tuh Tadi bakal nonton udah film gue. horor. Gue copy paste doang. Yang terakhir itu ya ibadah. Tadi gue udah juga. Ya udah. Ya menjelaskan ulang aja. nontonin kita. Nontonin kita. Jadi Karena nggak kita kepikiran. bagi tips and trick terus. Betul. Untuk kalian asing langsung aja Aman. hubungin nomor di bawah, ketik rek spasi nomor di bawah, kirim ke DM nya Frisly Herlin. Kok gue? Nah, makin serem repropan kalian dapat fallback dari Frisly. Oke, kalian itu kali intinya gitu. Oke, thank you guys. Kan tenang, kita ada pembahasan kedua nih. Oh, ada pembahasan kedua. Udah hari ini.